Salam sehat selalu buat kita semua. Bapak berharap anak-anak didik kami sekalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun di situasi sekarang yang agak sulit ini atau di situasi pandemi. Adapun materi kita untuk kali ini adalah bab 3, yaitu kependudukan dan lingkungan. Kependudukan dan lingkungan. Dalam materi ini kita akan belajar tentang peningkatan jumlah penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampak dari pertambahan jumlah penduduk bagi lingkungan. Dampaknya bagi lingkungan. Yang mana kita ketahui pertambahan jumlah penduduk dunia dari tahun ke tahun terus bertambah. Ini dapat kita ketahui dari hasil data sensus penduduk, yaitu pencatatan jumlah penduduk, yang mana pertambahan penduduk ini akan berdampak pada lingkungan. Pernahkah anak-anak sekalian menghitung jumlah penduduk atau orang yang ada di lingkunganmu? Apakah berkurang atau bertambah dari waktu ke waktu? Nah, jumlah penduduk ini berkaitan dengan permasalahan kependudukan. Sebelum kita lanjut, apa itu penduduk? Apa itu kependudukan? Seperti dalam tayangan kita ini, kependudukan silakan dibaca. Dan penduduk warga negara dan orang asing yang tinggal di suatu negara, seperti Anda, penduduk negara Republik Indonesia karena tinggal di negara Republik Indonesia. Jumlah penduduk yang berubah-ubah tadi, atau perubahan jumlah penduduk dari suatu daerah dalam waktu tertentu, itu disebut dinamika penduduk. Dinamis, dari kata dinamis. Dinamika penduduk ini dipengaruhi 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Jumlah kelahiran merupakan jumlah penduduk yang lahir dalam 1 tahun. Jumlah kelahiran atau angka kelahiran dapat kita hitung dengan cara, perhatikan, angka kelahiran sama dengan jumlah penduduk yang lahir 1 tahun dibagi jumlah penduduk
seluruhnya. Lalu dikali 1000. Sekali lagi, jumlah penduduk yang lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikali 1000. Nah, angka kelahiran atau jumlah kelahiran dikatakan tinggi, sedang, atau rendah dapat kalian lihat pada tayangan dengan ketentuan yang ada. Parroh kamu hamuna. Jumlah kematian atau angka kematian prinsipnya sama dengan angka kelahiran tadi, yaitu jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 tahun. Menentukan angka kematian juga sama seperti menentukan angka kelahiran tadi. Adapun acuan penentuan kategori angka kematian apakah rendah, sedang, atau tinggi dapat anak-anak perhatikan sekalian pada tayangan. Yang berikutnya yang mempengaruhi dinamika penduduk tadi adalah perpindahan penduduk atau jumlah penduduk yang disebut dengan istilah migrasi. Migrasi dapat kita artikan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi ini, yaitu silakan Anda baca pada tayangan ini, dibaca dengan seksama. Menurut macamnya, perpindahan penduduk atau migrasi dapat kita bedakan menjadi 5. Yang pertama ada itu emigrasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga transmigrasi, keempat urbanisasi, dan yang kelima remigrasi. Bukan remigo. Ya, pertumbuhan penduduk di suatu negara
atau suatu daerah akan meningkat bila angka kelahiran atau natalitas lebih besar dari angka kematian atau mortalitas, atau imigrasi lebih besar daripada emigrasi. Bapak berharap anak-anak kami sekalian masih tetap mengikuti tayangan kita ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak didik sekalian like dan subscribe video kita ini. Sudah? Oke, yang berikutnya, dengan adanya dinamika penduduk ini, jumlah penduduk cenderung bertambah. Jumlah penduduk yang bertambah ini akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Misalnya, kita akan semakin banyak membuang sampah. Nah, adapun dampak dari pertambahan penduduk terhadap lingkungan dapat kita lihat pada tayangan ini. Ada beberapa di antaranya, yaitu pencemaran lingkungan yang pertama. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan air bersih. Ketiga, berkurangnya ketersediaan udara bersih. Keempat, berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Mungkin masih ada yang lain, misalnya peningkatan jumlah kriminalitas. Oke, sampai di sini tayangan video pembelajaran kita ini. Saya atau Bapak sadar tayangan ini masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, anak-anak kami sekalian silakan aktif untuk mencari tahu mengenai materi kita ini. Silakan Anda mencari tahu dari media-media yang ada. Kalau tidak ada dari internet, silakan baca bukunya. Untuk tugas kita menyusul setelah tayangan ini, mungkin Bapak akan mengirimkannya. Dan ingat selalu menjaga alam supaya tetap lestari, sehingga kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita kelak. Cukup lakukan hal kecil. Apa itu? Buang sampah pada tempatnya. Sekali lagi, buang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih.